belajar di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, kita akan belajar surat yang ditulis oleh Paulus. Efesus 2 ayat 8, saya akan bacakan buat teman-teman semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 29-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2:10-nya, kalau kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tolong digaris bawahi nanti. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Bagian ini penting sekali. Sebelum kita merenungkan, kita minta Roh Kudus yang memimpin kita. Di sini kita akan belajar, ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Ya. Tadi di ayat Efesus 2 ayat 8 mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Teman-teman mungkin seringkali mendengar tentang kata kasih karunia atau anugerah. Sering? Kira-kira menurut teman-teman apa? Ada yang boleh menjawab? Karena sedikit saya akan pakai mimbar ini untuk pembelajaran juga, ya. Kira-kira nggak usah takut salah. Apa yang disebut anugerah? Ayo, apa itu anugerah? Pemberian dari Allah. Tidak salah, bagus sekali. Betul sekali. Ada lagi? Yuk, kasih yang cuma-cuma dari Allah. Pemberian cuma-cuma dari Allah. Betul. Tidak salah. Ya. Kasih karunia yang kita ini bukan kata baru. Itu kata yang sudah tidak asing. Bahkan kita sering kali mengatakan, waduh Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Betul? Tapi paham nggak? Lebih dalam lagi kasih karunia itu seperti apa? Ada yang mengatakan pemberian cuma-cuma dari Allah seperti sebuah hadiah dari teman memberikan hadiah kepada kawannya. Dia tidak perlu membayarnya. Betul? Itu gratis sifatnya. Tidak salah. Atau pemberian seperti seorang raja memberikan hadiah kepada pengemis. Pengemis tidak berhak menerima, dia menerima. Raja tidak wajib memberi, dia memberi. Itulah anugerah. Pemberian kepada yang tidak layak. Tuh. Kenapa saya renungkan tentang kasih karunia ini? Karena beberapa waktu yang lalu, ketika saya mengisi sebuah persekutuan doa mulai via Zoom online, dia katakan, Pak Iwan sharing saja. Sharing tidak ada kebenaran, bagaimana? Saya bilang. Ini bukan sharing, ngobrol ini. Nah, saya tekankan sharing Efesus 2 ayat 10. Nah, saya berpikir biasa saja. Tapi kemarin waktu saya jumpa dengan orang tersebut, di Malang bulan Oktober, akhir Oktober, dia langsung memanggil saya. Gara-gara kamu, dia udah senior, udah umur 70 lebih, udah 80. Gara-gara kamu, sekarang ayat itu terus menegur saya. Nah, kenapa gara-gara saya? Gara-gara firman itu, gara-gara saya. Saya bisa diberi kesempatan ya. Firman itu yang menegur. Ternyata itu, 3 kata-kata itu, saya bawa ke Bandung, saya pun sama. Akhirnya saya tertegur dengan ayat-ayat itu, dan saya 1 minggu itu gelisah sekali. Tiap hari 2:30 itu bangun. Saya mau tidur lagi, Tuhan masih ngantuk, saya mau tidur lagi saya. Tetap tiap malam saya langsung teringat ayat itu. Bahkan satu kebenaran lagi yang saya baca di dalam ayatnya itu, di dalam Ibrani, surat Ibrani. Ya, kita lihat. Ibrani 12 ayat 15.
Ibrani 12 ayat 5. Maaf sekali, firman Tuhan ini bukan saya akan keluarkan demikian, tetapi memang firman ini menegur saya. Jadi saya tidak membahas secara keseluruhan, karena firman itu bukan berbicara tentang itu. Tapi firman ini yang mengatakan di bagian 15a-nya, ini sangat menegur saya. Jagalah, atau boleh salah satu, boleh bacakan Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Perintah ini diikuti apa? Suatu peringatan tentang apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukannya. Betul? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia muncul di sini. Tapi memang kelanjutannya ada. Tapi bukan itu yang kita bahas. Karena saya di sini itu memasukkan pikiran saya ke dalam perintahnya, bukan kepada akibatnya. Perintahnya apa? Jagalah supaya kamu jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Maka kekristenan itu, kalau kita melihat kasih karunia Allah itu harus dijaga, harus diingat, harus dihidupi. Seperti firman Tuhan yang tadi katakan, nanti kita akan bahas bagian ketiga. Ya, ini bagian pertama tentang kasih karunia dulu. Jadi kalau dilihat, kalau di sini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau kita berbicara, kalau ayat ini kita keluarkan semuanya, ada akibatnya itu, kita akan bicara tentang kepahitan. Ada sesuatu yang terjadi kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Tapi bukan itu yang saya lihat. Ya, ayat ini ketika jagalah supaya kamu jangan menjauhkan dari kasih karunia Allah. Saya berpikir, Tuhan, kenapa ayat ini menegur saya luar biasa. 1 minggu ini saya betul-betul nggak bisa tidur. Sampai saya jemput anak saya pulang dari Jakarta, dia pakai travel. Tapi tadi aku itu hampir-hampir ketinggalan travel. Kenapa? Karena dia travel itu jam 5, tapi berangkat di poolnya itu 5.15. Saya bangun jam 4 kan. Tapi ketika itu saya tidur lagi dan saya bangun. Jam 5 tepat saya bangun. Wah, cepat-cepat sampai saya telepon Gojek untuk travel. 5.14, 1 menit lagi dan ditinggalkan. Saya bilang, iya kamu bangun tadi tidur lagi jam 4. Papi tadi 2:30, nggak bisa tidur lagi. Kenapa, Pi? Karena ada kebenaran firman. Jagalah supaya kamu jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Maka saya berpikir, kenapa Tuhan saya harus memikirkan kasih karunia Allah ini? Di sini saya juga tidak membahas tentang doktrin kasih karunia. Ya, ini terlalu luas, akan cukup waktunya. Tapi saya lebih tertarik bagaimana setiap kita itu mendapatkan kasih karunia yang sudah kita peroleh dan seharusnya apa yang kita lakukan. Jadi bukan pemahamannya itu bukan sekedar penjelasan, tapi harus mengalami sebuah pengalaman pribadi yang kita harus miliki saat kita sudah menerima anugerah Tuhan itu. Baru kita bisa menghidupi. Nanti saya akan bahas. Anugerah yang terbesar itu apa sih? Jadi kalau saya ya, kalau jika sesuatu itu bisa dimengerti melalui pengalaman, maka supaya lebih mudah mengerti, memahami ini, kita harus lakukan dengan sebuah cerita. Apa yang kita alami. Betul? Tetapi kebenaran firman Tuhan juga ada. Ketika saya melihat tentang kasih karunia Allah, Alkitab penuh dengan cerita. Jelas kan? Baca perumpamaan-perumpamaan supaya kita tambah mengerti pengajaran Yesus. Apalagi tentang kasih karunia. Nah, ketika kita ingin memahami tentang kasih karunia, saya dapat satu penjelasan panjang dan mendetail. Tetapi tidak semua saya juga bahas di sini, ya. Tetapi ini saya lihat lebih cocok tentang kasih karunia ini.
tentang pemahaman kasih karunia. Maka kita harus baca juga di dalam kebenaran bagian itu apa arti anugerah itu sendiri. Yuk kita lihat, kita baca di dalam Matius 18 ayat 23 ya. Saya rindu untuk perumpamaan ini kita lebih paham tentang anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bacakan Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi kalau orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk apa? Membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan tulunaskan. Pertanyaannya buat kita sampai di sini dulu. Apakah hamba itu sanggup membayar? 10.000 talenta ini sanggup membayar? Kalau tidak, seharusnya apa yang didapatkan hamba itu? Hukuman, pasti dihukum, betul nggak? Dia dibebaskan. Nah, ketika saya merenungkan ini, berapa sih nilai talenta dalam kitab suci itu? Ada dua kemungkinan jawaban. Nah, kita lihat dihubungkan dengan sistem pembayaran waktu itu ya. 1 talenta itu berapa kalau kita nilai dengan uang? Itu sama dengan 34 kg perak. 34 kilogram. Kalau saya hitung sekarang 34 kilogram itu 1 kilonya itu 10.000. Nggak jauh-jauh. Sebenarnya lebih dari situ ya. Mungkin sekarang perak itu kalau nggak salah 12.000. Kan 10.000 aja supaya gampang. Kalau 1 talenta itu berarti harganya berapa? 340 juta. Kalau dikalikan dengan 10.000 talenta, berarti berapa? 3,4 triliun. Bisa kita bayar 3,4 triliun, bayangkan uangnya segimana besarnya. Kalau kita hitung dengan upah kerja, ya upah kerja, 1 talenta itu sama dengan keadaan waktu itu 6.000 dinar. Kalau berhitung nih ya, kalau berhutang 10.000 talenta, artinya apa? Berhutang 60.000 dinar, 60 juta dinar. 60 juta dinar. Saya takut lupa, maka matematika ini saya tulis di perhitungan perkalian. 60 juta dinar. Kalau upah pekerja 1 dinar untuk 1 hari, dalam Matius 20 ayat 2, artinya orang itu berhutang selama 60 juta hari. 60 juta hari. Kurang lebih berapa tahun? Dibagi 365, 164 tahun. Saya hitung kemarin pakai kalkulator. 164 tahun hari kerja. Wah, ini Tuhan. Mungkin nggak hamba Tuhan ini bayar? Nggak mungkin. Tapi raja ini berikan kepada ini, tidak dihukum, diampuni, dibebaskan. Sesuatu yang tidak mungkin. Nah, inilah anugerah. Inilah kasih karunia. Sesuatu yang tidak mungkin kita bisa terima, tapi kita dapatkan daripada Tuhan. Kita lanjut ayat 27-nya. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. Kalau saya lihat 100 dinar bagi berapa hari? 100 hari. Kan 1 hari 1 dinar kan? 100 hari. Sanggup nggak orang tersebut bayar dengan kerja? Sanggup. Tapi apa yang dilakukan hamba yang sudah punya anugerah ini? Dia mencekik, menghukum. Berapa banyak ketika kita sudah punya anugerah ini dalam hidup kita? Seringkali kita menjudge orang, mencekik orang, menghakimi orang, bukan membagikan anugerah itu kepada orang lain.
Seringkali kita sama dengan hamba tersebut. Seringkali diri saya sendiri sadar tidak sadar, saya lupa dengan kasih anugerah. Ya, saya diingatkan, jagalah supaya kamu jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tuhan, ampuni saya. Seringkali saya menganggap murahan. Bagaimana kita menyambut Natal ini? Apakah dengan pesta pora? Bagaimana kita menyambut kedatangan Yesus ini? Kelahiran Yesus di muka bumi ini? Itu adalah anugerah terbesar buat kita. Ada satu pengharapan buat orang iman kita. Pernah saudara membayangkan kalau bagaimana Tuhan Yesus kalau tidak datang? Ada satu kepastian keselamatan? Tidak. Jadi ketika saya merenungkan ini, Tuhan ampuni saya. Saya seringkali seperti hamba yang sudah mendapat anugerah, tapi saya seringkali menjudge orang, menghakimi orang. Tapi kita tidak pernah membagikan kasih karunia. Jadi artinya apa? Kasih karunia itu memang harusnya mengalir. Tidak boleh stop. Tidak boleh kita menjudge, tapi kita membagikan kasih karunia itu. Supaya orang juga sama mendapatkan kasih karunia itu. Ini apa nyatanya? Maka yang saya lihat, yang utama itu apa ketika kita puji orang Kristen? Kita lihat lagi. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan. Nah, bacaan ini boleh saudara nanti baca selanjutnya. Tapi saya bukan membahas tentang bagian firman Tuhan ini. Karena kalau firman ini saya keluarkan, itu harusnya tentang bicara tentang pengampunan. Tetapi saya hanya memaksudkan tadi itu ketika saya memikirkan tentang kasih karunia Allah itu sebesar apa yang Tuhan berikan buat hidup saya itu. Ternyata sesuatu yang tidak bisa kita bayar. Sesuatu yang tidak bisa kita usahakan. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Hanya anugerah Tuhan saja. Sanggup 164 tahun kita kerja. Sanggup kita menyediakan uang 3,5 triliun untuk membayar kasih karunia ini. Maka kalau saya lihat Supermi, Indomie, yang bukan promosi Supermi, Indomie, yang tidak promosi, tidak ada royalti, tapi bagaimana banyak orang beralih imannya hanya sedengar dengan keadaan begitu. Dengan sikap baik orang tersebut kepada saya, moral yang dilakukan sama dengan anugerah Tuhan. Banyak orang mencampur kendaraannya bukan dengan bensin murni, tetapi dengan air tadi. Maka apa yang terjadi? Kristen itu akan kacau balau, akan nggak paham tentang anugerah ini. Ya, saya tidak bahas yang selanjutnya, tapi saya akan lihat di sini. Apa arti sesungguhnya dari anugerah itu sendiri? Menurut teman-teman, sebenarnya cukup paham dengan anugerah yang kita dapatkan ini? Sesuatu yang tidak bisa kita raih, ya. Hanya belas kasihan dari Tuhan saja. Ya. Nah, untuk seperti tadi saya katakan, Ibrani 12:15 ini yang selalu mengingatkan saya sekali. Jagalah supaya kamu jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ayat ini nggak boleh dilupakan. Betapa besar kasih karunia Allah yang kita dapatkan. Jadi untuk hal ini saya kira bisa masuk ke bagian yang kedua yang akan kita bahas. Bukan yang ke-9-nya, tapi saya loncat kepada yang 10-nya. Ya. Karena yang keduanya itu, yang ke-9-nya itu pemberian Allah. Tapi ketika saya lihat ke bagian yang keduanya, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ketika saya renungkan ayat tadi, Efesus 2 ayat 10. Kita harus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Pekerjaan baik seperti apa sih Tuhan yang Tuhan mau? Apakah saya harus lebih baik daripada orang lain? Jelas harus. Apakah saya harus pelayanan? Harus. Apakah saya harus memberikan persembahan? Harus. Tetapi kalau saya melihat perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, persembahan, pelayanan, perbuatan baik bisa dilakukan oleh agama lain? Bisa. Tapi perkataan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, apa sih? Itu anugerah tadi. Itu apa? Keselamatan. Tidak ada lain, tidak ada kompromi. Itu yang harus kita bagikan kepada mereka. Bukan membawa orang dengan Indomie, dengan sesuatu, tetapi membawa orang itu berjumpa dengan Kristus, sehingga dia mengalami kasih karunia Allah itu. Apa yang dia tidak bisa lakukan, ternyata ada pintu pengampunan. Itu di dalam Yesus. Yesus yang lahir, yang kita peringati, bukan pesta pora. Dia dengan sederhana, dia lahir di mana? Ya, untuk meletakkan kepalanya itu tidak ada. Saat saya merenungkan ini, betapa saya menangis. Dia raja, tidak nyanyi-nyanyikan. Dia raja segala raja. Tapi dia datang ke dunia. Apakah dengan sebagai putra raja? Hari kemarin kita melihat tayangan itu. Bagaimana presiden kita Muluman. Bagaimana suasananya? Yang luar biasa. Tapi dia raja. Lahir ke muka bumi ini tidak ada pengganti. Jadi perbuatan baik yang seperti apa yang Allah persiapkan sebelumnya? Itu keselamatan itu. Yang Allah janjikan kepada kita, harusnya ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia ini, kita harus bagikan juga kepada orang lain. Betul? Supaya mereka pun sama. Bukan seperti orang lain. Sama kok. Orang lain juga bisa memberikan beras. Kita memberikan beras 5 kilo, orang lain bisa 25 kilo. Tapi sesuatu yang agama orang lain tidak bisa berikan adalah keselamatan. Keselamatan hanya ada satu di dalam diri Yesus itu. Saya seringkali berbincang ya, tadi itu sedikit disinggung Pak Adam. Kita harus belajar dengan tokoh agama ya. Saya katakan iya. Kenapa? Saya tidak takut dengan perkataan ini, tetapi memang ini yang harus kita katakan. Konghucu mengatakan apa? I'm not the way. Saya bukan jalan. Buddha mengatakan apa? Seek the truth. Carilah kebenaran itu. Maka dia pada perjalanan dari timur ke barat tidak menemukan buku kitab suci. Muhammad mengatakan apa? Saya tidak tahu. I don't know the purpose of life. Saya tidak tahu tujuan hidup saya. Maka dia meminta kepada umatnya untuk terus doakan saya. Tapi Yesus mengatakan apa? I am the way, I am the life, I am the truth. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Seorang pemimpin sejati, dia harus tahu jalan itu. Seorang pemimpin yang sejati, dia harus melalui jalan itu. Seorang pemimpin sejati, dia harus menunjukkan jalan itu. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada lagi. Itu yang saya miliki, ya, dan saya juga harus bagikan. Jadi ketika saya melihat ada sesuatu yang bernilai dalam hidup saya, tapi seringkali hidup saya ini dicampur adukan dengan apa? Dengan kendaraan tadi. Agama yang memiliki satu kendaraan untuk membawa kita kepada satu tujuan, tetapi kita supaya hemat kita campur tadi dengan
dengan ayat, itu moral-moral. Apakah bisa sama? Tidak. Saya punya sebuah ilustrasi yang saya pikir ini cukup baik, seringkali saya bagikan juga. Seandainya saya ini sakit keras, saya udah divonis dokter stadium 4 yang tidak akan lama lagi akan meninggal. Mungkin 4-5 bulan atau paling lama 6 bulan. Tapi ketika saya jumpa dengan Pak Adam itu luar biasa. Dia punya obat yang luar biasa yang memberikan kepada diri saya itu sesuatu obat yang ternyata bisa menyembuhkan saya. Saya makan obat Pak Adam ini, luar biasa saya sembuh. Saya sudah mendapat anugerah Tuhan dengan kesembuhan itu. Tapi dengan berjalannya waktu, tadi siapa yang liturgis ini namanya? Brian ternyata sakit ketika saya melihat Brian waktu saya berjumpa dengan Brian sakit keras. Saya lihat, wah ini mirip tanda-tandanya seperti saya dulu. Saya punya obat yang diberikan oleh Pak Adam, tapi saya tidak berikan kepada Brian. Tapi saya layani dia. Saya jagain di sini, saya suapin makan juga, sampai badannya kurus, saya mandiin, sampai gak bisa gerak pun saya rawat. Di mata orang saya baik sekali. Saya nggak ada hubungan famili, tapi mau mengurus Brian. Jauh-jauh dari Bandung datang tiap hari ke sini. Saya urus dia. Saya rawat, bahkan ketika dia muntah pun saya sekat. Saya tidak jijik dengan muntahan. Wah, betapa baiknya saya. Di mata orang itu orang yang paling baik. Ternyata dengan berjalannya waktu, ternyata Brian itu meninggal. Ya maaf ya, ini contoh. Andai ya. Ketika Brian meninggal ini, di hadapan orang saya tetap baik. Di hadapan tetangga di sini saya tetap baik. Baik, sangat baik. Di hadapan keluarga Brian saya tetap baik. Baik. Tapi di hadapan Tuhan saya baik. Kenapa saya tidak baik? Saya punya obat itu. Saya tidak berikan kepada Brian. Betapa saya sudah mendapatkan anugerah tadi. Saya tidak membagikan kepada orang lain. Betapa tidak baiknya saya di hadapan Tuhan. Jadi apa artinya tadi? Pekerjaan baik seperti apa yang Tuhan mau? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Anugerah keselamatan ini. Jangan berhenti. Sampai teman-teman yang kita mau bagikan kepada mereka. Nah, mungkin caranya bingung. Ya, nanti kita akan ada sekali waktu, kita akan ada momen untuk pembelajarannya. Bagaimana sih menyampaikan cerita Injil ini supaya bersahabat? Ya, nanti ada momennya. Bukan itu yang kita bahas. Ya. Nah, bagian yang ketiga, ini yang tidak boleh dilupakan, dan ini yang sering kali ditutup. Nah, poin inilah yang kemarin saya bahas di dalam persekutuan doa di Malang. Efesus 2 ayat 10 tadi poin terakhirnya apa? Sampai titik itu ada poin terakhir. Ia mau kita hidup di dalam. Ayat yang harus dihafal. Kita sudah diselamatkan karena iman. Sekarang kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jangan sombong. Tetapi Efesus 2 ayat 10, kalau kita itu buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Anugerah tadi yang diterima. Tuhan katakan apa? Ia mau kita hidup di dalamnya. Sudah nggak kita menghidupi anugerah tadi? Sudah nggak kita mau bermain-main dengan waktu kita? Saat saya merenungkan tadi ayat hafalan, kalau saya lihat ya, Ibrani 12 ayat 15a. Jagalah supaya kamu jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Itu menjadikan sebuah teguran kepada saya dari bulan Oktober kemarin.
Saat saya melakukan sesuatu sehari-hari, saya harus memperkenan hati Tuhan. Saat saya melakukan di rumah, apakah ketika piring-piring kotor, wah ini harus tugas istri, saya harus bantu dia. Ketika saya diberikan waktu hidup oleh Tuhan sampai saat ini, saya harus mengisi dengan apa yang berarti. Maka istri saya juga akhirnya melihat ada sesuatu yang aneh. Saya sekarang lagi mempelajari conversation dalam bahasa Inggris. Karena kenapa saya itu kalau saya lihat itu banyak saya ngomong itu kadang-kadang orang Inggris itu juga bingung, bengong aja, ya. Karena anak saya di Australia yang besar, ketika saya jumpa dengan anak kecil, saya diketawain sama dia. Ini orang ini ngomong apa? Ya saya tujuannya saya bahasa Inggris gitu. Tetapi dia itu ngomongnya itu mengertinya, memahaminya lain. Oh ternyata vokal itu beda-beda. Karena memang saya udah lama nggak pakai. Dulu waktu sekolah SMA tahun 80-an. Sekian tahun saya paku, akhirnya saya nggak mengerti. Untuk cara ngomong itu bingung. Seperti misalnya last night. Kita kan pakainya last saja. Sebenarnya kan last night. Tapi bahasa ini kenapa saya bacanya begitu? Nah, sekarang saya bapak. Saya gunakan waktu ini untuk belajar. Ada waktu hiburan? Ada. Tetapi kita harus bagi. Semua harus ada waktu yang berarti. Baik dalam pelayanan pun sama. Hidup saya milik dia. Anugerah yang harus kita berikan itu betul-betul kita harus persembahkan, harus hidupi. Waktu saya sih tidak akan lama lagi. Saya kadang-kadang seringkali bersyukur. 2013 saya punya kena kejadian. Tuhan izinkan saya kena malpraktek. Malpraktek di rumah sakit. Dalam arti sudah tidak ada harapan hidup. Saya diberangkatkan ke Singapura 3 bulan di sana. Tanpa ada harapan balik ke Indonesia. Padahal sebelum saya dioperasi dibuang batu empedu, saya udah ngomong dengan anak saya waktu dia berlibur, kita akan pergi main di Indonesia. Manfaatkan waktu, tapi akan senggakan dengan bersama dengan anak. Ada quality time dengan anak. Apa yang terjadi? 1 bulan anak saya libur itu dia ambil cuti, dia mendatangi papinya di rumah sakit. Di Singapura itu tidak ada harapan untuk balik. Ketika saya balik, suatu sukacita saya bisa menginjak bumi Indonesia. Tapi dasar orang Indonesia, seringkali kejadian begitu, kita waktu pertama kita dapat anugerah Tuhan, kita sukacita. Ada luapan sukacita. Karena kita merasa Tuhan ini tidak layak hidup, tapi Tuhan hidupkan. Tapi dengan berangsur-angsur waktu, berjalan waktu, mulai pudar. Walaupun itu ada bagi waktu, saya bagi waktu. Kalau ada pelayanan, pekerjaan saya tinggalkan. Tapi kalau pelayanan tidak ada, pekerjaan saya ambil. Karena pelayanan pun untuk dana. Tapi 2016, Tuhan sentil lagi saya dengan apa? Setengah badan saya terbakar. Dari situlah saya akan langsung lepaskan semua. Tuhan, inilah malam terakhir saya. Kalau malam ini Tuhan panggil saya siap. Tapi kalau Tuhan berikan saya waktu besoknya masih ada waktu hidup saya akan persembahkan sepenuhnya karena Tuhan. Waktu saya bukan waktu saya lagi, tapi waktu saya adalah milik Tuhan. 2016 saya tinggalkan semua pekerjaan dan fokus dalam pelayanan yang disebut evangelism inclusion. Saya fokus dalam itu. Tapi saya percaya Tuhan peliharakan saya. Sampai saat ini saya tidak pernah sakit parah. Kecuali kalau saya itu kelemahan saya bukan enggak. Kalau saya dikasih di sini makanan B2, ya, mau minyak mau apa, saya akan jawab.
Saya tidak bisa. Karena di Palembang, di pelayanan kita biasa, 2 minggu biasa, dalam 10 hari biasa. Tapi ketika kita makan di sana, di Chinese food, ada sebuah benda yang saya lihat kulitnya itu dari kulit babi. Besoknya saya drop. Itu kelemahan saya. Jadi saya tahu diri, ya. Tapi dropnya juga tidak parah. Makanya virus tetap masuk ke batuk pilek. Nah inilah kita harus beri. Saat Tuhan memberikan waktu kepada kita, tenaga kita, pikiran kita, hidup kita, nafas kita. Mau kita pakai persembahan Tuhan, iya mau kita hidup di dalamnya. Untuk apa? Memuliakan diri. Sebuah lagu yang kita seringkali nyanyikan. Apa nyanyiannya? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya, dan seterusnya. Gampang dinyanyikan? Gampang diingat? Gampang dihidupi? Berapa banyak yang Tuhan berikan buat teman-teman kesempatan itu? Teman-teman belajar di sini, apakah itu kesempatan yang Tuhan berikan? Pernah teman-teman pakai untuk main-main? Nggak akan tahu. Pak Andre, Ibu di sini juga tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Pernah kita mau mempermainkan Tuhan? Ya Tuhan berikan kesempatan ini. Sudah nggak kita mempersembahkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita? Jadi kita mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, mungkin tidak ada orang yang melihat. Tapi ingat, kita dibayar dengan darah yang baru. Kasih karunia itu. Maka Ibrani tadi saya katakan juga, bukan saya mengupas tentang Ibraninya, tetapi perkataan itulah, perintah itulah yang saya ditegur. Jagalah supaya kamu jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bukan akibatnya yang saya lihat. Bukan soal kepahitannya. Tapi berapa besar kasih karunia yang Allah lakukan pada hidup kita. Tidak ternilai. Bukan barang murahan. Mau kita digoncangkan iman kita dengan sesuatu. Misal ada cewek cantik, ya kalau teman-teman di sini, atau ada cowok tampan, kaya, tampan, tajir, wah, mau kita gadekan, murah. Kalau murah, kita mau gadekan. Iman kita diberi dengan darah yang baru. Tapi kita sudah mendapat kasih karunia ini. Kita sudah diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Ia mau kita hidup di dalamnya. Sebagai penutup, saya ingin teman-teman juga menghafalkan ayat tadi. Ibrani 12 ayat 15. Bagian A-nya, perintahnya, bukan akibatnya. Kita perintah itu bukan selalu harus kepada 10 firman Tuhan. Tapi banyak Tuhan itu. Kasihlah istrimu, hormatilah kedua orang tuamu, itu ada. Nah, tapi hormatilah suamimu, itu juga perintah. Ya, Ibrani 12 ayat 15 bagian aja. Yuk kita baca bersama 2-3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Amin. Mari kita merenung sejenak, kita mengakhiri dalam doa. Mari kita tilik setiap diri kita. Adakah di dalam hidup kita perbuatan, bahkan pelayanan kita, bahkan studi kita, bahkan waktu yang Tuhan berikan buat hidup kita, seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Seringkali mengabaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ketika kita membaca setiap hari dan membaca firman, tetapi itu berlalu begitu saja. Seringkali kita mengabaikan kasih karunia yang sudah kita dapat. Kita pun seringkali menikmati untuk diri sendiri. Kita tidak pernah memikirkan
famili kita, sahabat kita, orang-orang di sekitar kita. Bahkan hidup kita saat kita mendapatkan kasih karunia itu, seringkali kita ingin menikmatinya sendiri. Tuhan, terima kasih untuk waktu-Mu, Tuhan. Saat kami masih diberikan anugerah-Mu, kesempatan kami untuk ada di tempat ini. Bahkan sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2022 ini, Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan diri kami. Ada hal yang terbesar yang sudah kami dapat daripada Tuhan. Bukan hanya sekedar semata-mata perbuatan baik yang harus kita lakukan, tapi adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Keselamatan itu yang tidak ada di dalam siapapun juga. Biar kami fokus, Tuhan. Untuk kami memiliki satu kerinduan, bukan hanya sekedar kami berbuat baik, tapi kami membawa orang untuk berjumpa kepada Engkau, dan mereka mau meresponi untuk mereka menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah berbicara, ampuni Tuhan jika hamba-Mu juga masih banyak kelalaian Tuhan, masih banyak kedagingan yang hamba-Mu lakukan Tuhan. Ampuni hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.